Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Adik-adik yang berbahagia, pada malam ini kita akan menceritakan, jadi judulnya Pak, sejarah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah tahu? Siapa yang tahu sejarah turunnya wahyu kepada Muhammad? Di mana tempatnya? Di Gua Hira, betul. Gua Hira ada di mana? Iya, ada di Mekah itu. Siapa yang tahu kapan terjadinya turun Al-Quran? Tanggal berapa? Siapa yang tahu? Tanggal 17 Ramadan. Sekarang Ustaz akan cerita ya, kenapa Nabi Muhammad sampai ada di Gua Hira. Ustaz waktu pergi ke Mekah naik ke Gua Hira, jadi tahu persis itu. Jadi Gua Hira itu gunung, sampai Ustaz naik saja itu gunung batu tuh sampai hampir 1,5 jam lebih naik ke gunung ke atas itu. Jadi posisinya Pak, madhabnya ke Mekah si gua itu. Ustaz masuk ke bawah terus naik lagi, kelihatan kota Mekah itu. Nabi Muhammad itu ternyata sering melamun membayangkan tentang kondisi orang-orang Quraisy di Mekah. Kenapa? Karena orang Quraisy di Mekah itu kebiasaannya Pak, banyak yang negatif. Berjudi, berzina, mabok, sering perang antar suku, itu sering terjadi seperti itu. Makanya Muhammad sering meminta sama Allah gimana cara mecahkan orang ini supaya jadi orang baik. Kenapa? Karena dia termasuk suasana yang termasuk banyak maksiat itu. Maka akhirnya Nabi namanya bertahanus. Tahanus itu kayak duduk bertapa, yaitu ada di Jabal Nur. Namanya gunungnya Jabal Nur. Itu namanya Gua Hira. Gua itu adalah ada di Jabal Nur. Jadi waktu itu Nabi pergi setiap malam untuk mendapatkan ilham tadi, karena belum tahu wahyu. Minta kepada Allah supaya memecahkan masalah ini. Jadi sering dikasih bekal oleh istrinya Khadijah, bawa makanan, kemudian juga bawa minuman, itu rutin. Kadang bulak-balik. Bayangkan Ustadz saja ketika naik ke sana itu sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Sedangkan Khadijah kan bulak-balik ke sana terus itu bulak-balik. Jadi disitulah ternyata ketika jatuh tanggal 17 Ramadan, tiba-tiba Nabi ketika sedang duduk, kemudian sedang memohon sama Allah, tiba-tiba ada yang datang, yaitu berjubah putih. Itu sampai Nabi Muhammad tuh didekap dengan keras, dipegang itu. Begitu dipegang langsung, Iqra, bacalah. Nabi itu sampai kaget, kenapa dipegangnya keras-keras tuh. Nabi Muhammad itu dia terus terang, karena bisa dia bilang Pak, ma'ana biqori, aku nggak bisa membaca. Dipegang lagi, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Dipegang lagi sampai keras. Iqra. Disitulah akhirnya turun surat Al-Alaq berapa ayat? 5 ayat. Siapa yang hafal Al-Alaq 5 ayat? Coba baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dah sampai situ. 5 ayat itu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi langsung itu turun dari Jabal Nur, Gua Hira ke bawah. Kenapa? Karena ketakutan. Ada orang negap, langsung suruh ngucapin itu. Hanya larilah kepada istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Apa kata Nabi Muhammad? Jamiluni. Jamil itu artinya Pak, selumitilah aku. Karena merasa dingin, ketakutan. Selimutilah aku, minta diselimuti. Disitulah Khadijah adalah seorang istri yang cerdas, yang soleh. Dia menghibur Nabi di saat sedang ketakutan. Saat ketakutan. Akhirnya diselimuti. Terus akhirnya Pak, kata Khadijah, ya Rasulullah, engkau ini kan termasuk orangnya baik sama orang, sering menolong, sering berbuat kebaikan, enggak pernah berusaha. Mana mungkin ini kejadian yang akan nyusahin engkau? Enggak mungkin. Yakin ini ada yang harus kita perhatikan. Maka supaya tenang, nanti besok kita pergi ke rumah keponakan saya, namanya Waraqah bin Naufal. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal adalah orang ahli Taurat dan Injil, ahli kitab yang tahu itu. Nabi langsung bisa tidur, kenapa? Karena istri bisa menenangkan suaminya sampai tidur. Paginya akhirnya Pak, Waraqah datang duluan. Siti Khadijah kepada Waraqah. Dia menceritakan duluan ke sana, suami saya Muhammad malam didatangi oleh orang yang berjubah, mendekap suruh baca Iqra. Tapi kata Waraqah bin Naufal, saya ingin langsung dari Muhammad ceritanya, karena supaya tahu dia persis kondisinya. Akhirnya setelah itu, maka datanglah Muhammad, ditanyakan, ceritakan dari awal. Ternyata kata Waraqah bin Naufal, inilah tanda-tanda kerasulan Muhammad, kenabian. Kenapa? Karena sudah baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu ada Pak, akan datang seorang nabi itu cirinya Pak, seperti dapat wahyunya. Maka akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tapi ingat, ini tolong dirahasiakan, karena ada orang yang sedang mencari-cari tanda ini. Karena sekarang banyak orang yang sedang mencari nabi yang terakhir, terutama orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kata Waraqah. Tapi seandainya di saat engkau akan dihalangi, diganggu oleh orang mereka, maka kata Waraqah bin Naufal, akulah yang pertama menjaga Rasulullah. Nah itu sejarah, itulah sejarah pertama surat Al-Alaq. Nah, ternyata di sini kenapa bunyinya Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang tahu artinya? Apa yuk artinya yuk? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu yang muliakan. Yaitu dengan allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Mengajar dengan letter qalam, mengajarkan pada sesuatu yang belum diketahui. Disitulah ternyata waktu itu orang-orang jahiliyah kenapa suruh disebut nama Allah? Karena yang mereka sebut siapa coba? Ya mereka sering sebut sehari apa? Lata, Uja, Manan, itu nama-nama berhala yang sering disebut oleh mereka itu. Karena kalau lihat tuh Lata, Uja, Manan tuh memang tadinya kan tokoh-tokoh yang
bijak, yang baik, sehingga dijadikan pemujaan oleh mereka itu. Terus yang kedua, selain dia suka dibaca tokoh-tokoh, juga dibaca dia suku-suku, membanggakan suku. Suku ini lebih hebat, suku ini lebih hebat, suku ini lebih, sebab apa? Kebanggaan suku. Maka kata Allah, Pak, yang dibaca bukan nama berhala, yang dibaca bukan nama, tapi Iqra bismi rabbika, nama Tuhanmu. Tuhan kita siapa namanya? Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita. Ternyata dengan kata itulah kita sekarang harus rajin banyak membaca tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, kemahatian Allah. Itu harus dibaca. Makanya adik-adik, kenapa kita harus hafal Asmaul Husna? Ada berapa coba? 19. Apa? Kenapa? Karena disitulah sifat-sifat nabi ada dalam Asmaul Husna itu. Maka dari situ pasti akan tahu gimana kehebatan Allah dengan Asmaul Husna. Maka disitulah ketika turun surat itu, Allah sedang ngobati orang-orang jahiliyah supaya kembali kepada kebenaran. Itulah maka dalam surat, coba yuk dilihat yuk, ayatnya, pegang Quran gak yuk? Lihat HP. Surat 62 ayat kedua. Itulah sejarah Quran bisa merubah orang-orang jahiliyah. Surat Al-Jum'at ke-62 ayat kedua. Ya, coba ya dibaca ya, yang keras ya. Baca ayatnya, udah artinya. Ayo. Ayo. Sampai ayat satu ayat aja, ayat kedua. Walladzi ba'asa fil ummina rasul, itu coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asa fil ummina Rasulam minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ya, jadi kata itu walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa in kanu min qablu lafi pada sebenarnya Pak dia orang yang rusak, rubah dengan Al-Qur'an. Wa yuzakihim wa yu'allimu kitab wa in kanu min qablu lafi padahal mereka sebelumnya rusak lewat Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu merupakan merubah orang jahiliyah yang asalnya ribut, sering berantem, sering berbuat zina, maksiat, itu rebahnya lewat Al-Qur'an. Makanya Adik-adik, kita itu harus sekarang semangat belajar Al-Qur'an karena Ustaz nanti akan cerita berurut tentang Al-Qur'an. Satu, dua, tiga. Ya. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Subscribe ya. Satu, dua, tiga.